Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini saya akan menjelaskan tentang radio dan podcast. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari kedua media tersebut? Pertama-tama, marilah kita sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya yang nama saya Aksanul Fikri dari kelas 4 HTNB. Apa sih itu podcast? Di sini teman-teman sudah mengerti tentang podcast atau belum? Nah, podcast ialah episode program yang tersedia di internet. Podcast biasanya merupakan rekaman asli audio atau video, tetapi bisa juga merupakan rekaman siaran televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara lain. Nah, Nah, kelebihan dan kekurangan dari sebuah podcast. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama itu penonton memiliki kendali atas jenis konten yang mereka dengarkan, sehingga setiap pengguna dapat memilih topik yang mereka sukai. Yang kedua, podcast menyediakan banyak informasi dan pengetahuan baru, sehingga sangat bermanfaat bagi pendengarnya. Dari kelebihan, ada pula kekurangan dari sebuah podcast. Yang pertama, beberapa podcast tidak dapat diandalkan dalam hal akurasi, informasi, atau ke dalam pembahasannya. Yang kedua, sejumlah podcast dapat memakan waktu berjam-jam. Nah, sehingga podcast ini sangat tidak rekomendasi untuk orang yang tidak memiliki waktu luang yang panjang. Selanjutnya, ada radio. Apa sih itu radio? Radio ialah teknologi yang dipakai. Selanjutnya, ada radio. Apa sih itu radio? Radio ialah teknologi yang dipakai untuk mengirim sinyal dan menggunakan radiasi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang bisa merambat melalui berbagai media seperti udara, tanah, dan lain sebagainya. Ada juga kelebihan dan kekurangan. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari sebuah radio. Yang pertama, kelebihan dari radio itu sumber hiburan yang populer di seluruh dunia sehingga mudah diakses. Yang kedua, radio memberikan informasi aktual dan keadaan cuaca, jadi sangat bermanfaat bagi pendengarnya. Yang ketiga, ada berbagai acara yang tersedia di radio, termasuk musik, diskusi, dan wawancara. Ada pula kekurangan dari radio tersendiri. Yang pertama, kekurangan dari radio itu memiliki jangkauan yang terbatas dan tergantung pada gelombang radio, sehingga tidak mudah diakses di beberapa area tertentu. Yang kedua, para penonton tidak dapat memilih konten yang akan mereka dengarkan. Jadi pendengar tidak memiliki kendali atas program yang disajikan. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti tentang kelebihan serta kekurangan dari podcast? Nah, apakah teman-teman sudah mengerti tentang kelebihan serta kekurangan dari podcast dan radio? Nah, di sini saya akan merekomendasikan beberapa media yang cocok bagi anak muda zaman sekarang. Yang pertama, ada YouTube, yang kedua ada podcast, yang ketiga ada portal berita online. Mengapa sih saya merekomendasikan ini kepada teman-teman? Dikarenakan ketiga media tersebut itu sangat mudah diakses melalui
layar ponsel teman-teman. Sekian pemaparan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan dari radio. Sekian pemaparan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan dari radio. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.